Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum solih-solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan bertemu lagi dengan pelajaran fikih. Kita akan membahas tentang sujud syukur. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang sujud tilawah. Apa itu makna sujud tilawah? Apa hukumnya? Bagaimana tata caranya? Dan apa keistimewaannya? Masih ingat tidak? Insya Allah masih ya. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu yuk, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita mau tonton video singkat dulu yuk tentang sujud syukur. Tapi karena videonya berbahasa Arab, sambil ibu guru artikan ya. سجود الشكر. حقا حسنا شكرا لك مع السلامة. اللهم لك الحمد والشكر. Nah, ini tadi sang ayah mendapatkan telepon dari seseorang. Lalu ayah mengucapkan Allahumma lakal hamdu wa syukur. Nah, ini adalah salah satu doa yang isi kandungannya tentang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayah bersujud. ماذا تفعل يا أبي؟ لقد قمت بالسجود مباشرة. Nah, kemudian sang anak bertanya, Ayah tadi sedang apa? Kok setelah mendapatkan telepon, ayah langsung bersujud? هذه تسمى سجدة شكر يا عائشة. Kata ayahnya, ini namanya sujud syukur Aisyah. Jadi, siapa nama anaknya? Aisyah. Dan apa yang dilakukan ayah? Tadi ayah sedang sujud syukur. Kenapa ayah sujud syukur? Nah, kita lanjut ya videonya. فقد أخبرني صديقي بخبر كنت أنتظره في عملي، لذلك سجدت شكرا لله. Nah, ternyata tadi yang telepon adalah teman ayahnya. Nah, teman ayahnya Aisyah ini mengabarkan sebuah kabar yang gembira, sehingga ayahnya Aisyah sujud syukur karena bentuk syukur dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat. فيستحب للمؤمن إذا وقع له أمر يفرحه أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة. Nah, kata ayahnya Aisyah, mukmin akan dicintai ketika dia mendapatkan suatu kabar yang gembira atau suatu kabar yang membahagiakan hatinya, seperti juara lomba atau juara kelas. Nah, ini kita disunahkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bentuk syukur dari seorang hamba karena Allah sudah memberikan nikmat. إذا دفع الله عنا مصيبة كادت أن تحل بنا يجب أيضا أن نسجد لله شكرا. Nah, kata Aisyah, begitu juga nih kalau kita selamat dari musibah atau selamat dari bencana. Kita disunahkan untuk sujud syukur. صحيح. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله عز وجل. ولكن هل Nah, ini ada dalil nih tentang sujud syukur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika mendapatkan kabar yang gembira atau yang membahagiakan hati beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. يجب علينا التوضؤ قبل أن نسجد شكرا لله؟ Kemudian Aisyah bertanya, Ayah, apa kita harus berwudu ketika hendak sujud syukur seperti ketika kita sujud di saat sholat-sholat yang lain seperti sujud zuhur atau sujud saat sholat subuh atau yang lainnya? Ada yang bisa jawab Aisyah? Kita harus berwudu tidak? Ya, kita lanjutkan ya videonya. لا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة مثل الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ومن تطهر. Nah, kata ayahnya, sujud syukur tidak harus seperti sujud ketika sholat-sholat yang lain. Contoh, kita tidak harus bersuci atau berwudu. Kita juga tidak harus menutup aurat, misalkan memakai mukena atau jilbab yang panjang atau memakai sarung. Juga tidak harus menghadap kiblat. فهو أفضل. Nah, tetapi ketika kita dalam keadaan yang bersuci atau kita sudah dalam keadaan berwudu, itu lebih diutamakan. Jadi gimana tadi? Kita tidak harus berwudu, kita tidak harus menghadap kiblat, tapi ketika kita dalam keadaan bersuci atau sudah dalam keadaan berwudu, itu lebih afdol atau lebih utama. Itu ya. نقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى كما نقول في سجود الصلاة. Nah, kata Aisyah, apa kita harus mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud syukur seperti sujud-sujud sholat yang lain? Ya tidak? بالطبع، ونزيد حمد الله وشكره على ما أعطانا من النعم أو دفع عنا من النقم. إذن فسجود. Nah, ternyata iya, kita harus mengucapkan subhana rabbiyal a'la ditambah doa yang isi kandungannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kita nikmat dan kita diselamatkan dari sebuah bencana atau musibah. Seperti tadi ya yang sudah ayahnya contohkan. Apa ayah Aisyah contohkan? Allahumma lakal hamdu wa syukur. الشكر من أعظم ما يشكر به العبد ربه جل وعلا في السراء والضراء. بالطبع، وذلك لما فيه من الخضوع لله بوضع أشرف الأعضاء وهو الوجه على الأرض، ولما فيه من شكر الله بالقلب واللسان والجوارح. ولكننا لا نسجد سجود Nah, apa sih keutamaan sujud syukur? Ternyata sujud syukur adalah salah satu bentuk syukur yang paling mulia, yang paling agung dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Siapa Rabb kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. شكر في الصلاة. هذا صحيح، فلا يجوز للمصلي أن يسجد سجود الشكر في الصلاة، بل تبطل صلاته إن كان عالما بحرمة ذلك، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها بخلاف سجود التلاوة. وهل يجوز قضاء سجود الشكر؟ Nah, ini ternyata sujud syukur tidak boleh dilakukan ketika sholat. Bolehnya kapan? Ketika di luar sholat. Jadi ketika sholat kita mau sujud syukur nih, tidak boleh ya. Bolehnya nanti ketika sudah selesai sholat atau ketika tidak dalam kondisi sholat.
يجوز قضاء سجود الشكر إذا لم يتمكن من أدائه في وقته لعذر. إذن فغير المعذور لا يشرع له قضاء سجود الشكر. أحسنت يا بنيتي. Nah, ini apa boleh ayah kita menunda waktu sujud syukur? Boleh tidak? Misalkan kita mau tunda nih waktunya, nanti saja sujud syukurnya. Boleh tidak? Boleh, tapi harus ada uzur yang syar'i. Kalau tidak ada uzur yang syar'i, maka tidak boleh ditunda waktunya. جزاك الله خيرا يا أبي على هذه المعلومات القيمة. فمن الآن إن شاء الله سأسجد. Nah, ini Aisyah berterima kasih kepada ayahnya karena sudah mengajarkan Aisyah perkara yang penting. Suatu yang penting. أسجد لله شكرا على كل خبر يسعدني. بارك الله فيك. والآن Nah, kata Aisyah, aku mau nih mulai sekarang ketika ada suatu kabar yang gembira atau yang membahagiakan hatiku, Aisyah akan sujud syukur. عليك تلخيص ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه. Nah, kata ayahnya, Barakallahu fik ya Aisyah. Masya Allah, semoga Allah memberkahimu Aisyah. Sekarang ayah punya tugas nih. Apa tugasnya? Sekarang simpulkan apa yang sudah kita pelajari kali ini. Ayo, kita bantu Aisyah untuk menyelesaikan tugas dari ayahnya. Nah, tadi kita sudah tonton ya video singkat tentang sujud syukur, tentang ayahnya Aisyah dan Aisyah, tentang bagaimana ayahnya Aisyah mencontohkan cara sujud syukur, apa saja yang dilarangnya, bagaimana caranya, apa hukumnya, dan masih banyak lagi. Yuk, kita sekarang bantu Aisyah mengerjakan tugas dari ayahnya. Yaitu apa tadi? Menyimpulkan pelajaran kali ini. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat yang besar dan ketika selamat dari bencana. Jadi, ketika seorang mukmin mendapatkan nikmat yang besar atau ketika selamat dari bencana, disunahkan untuk apa? Sujud syukur. Nah, seperti ini ya contohnya. Nih, Aisyah sedang sujud syukur karena Aisyah dapat juara kelas. Kemudian Muhammad juga sedang sujud syukur karena Muhammad mendapatkan juara lomba. Lalu, apa hukum dari sujud syukur? Ya, hukumnya sunnah. Sama ya, seperti sujud tilawah, hukumnya sunnah. Kemudian, ada nih dalil tentang sujud syukur. An Abi Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Yang artinya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita yang gembira, beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Lalu, apa sih keutamaan sujud syukur? Yakni, sujud syukur adalah bentuk syukur
yang paling agung, yang paling mulia dari seorang hamba kepada Robnya. Yakni, siapa Rob kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, seperti tadi Aisyah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa boleh sujud syukur dilakukan ketika sholat?" Jawabannya apa? Ya, sujud syukur tidak boleh dilakukan ketika sholat. Ingat ya, tidak boleh dilakukan ketika sholat. Sekarang, bagaimana sih caranya sujud syukur? Yang pertama, sekali sujud. Cukup satu kali ya sujudnya. Yang kedua, berdoa dengan isi kandungan memuji Allah. Tadi sudah dicontohkan oleh ayahnya Aisyah. Bagaimana doanya? Allahumma lakal hamdu wa syukur. Kemudian yang ketiga, dilakukan di luar sholat. Jadi ketika sholat tidak boleh ya sujud syukur, bolehnya di luar sholat. Yang keempat, dianjurkan dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, apa boleh sujud syukur ditunda waktunya? Misal, kita dapat hadiah nih, sekarang kita mau sujud syukur, tapi mau ditunda waktunya, nanti aja sujud syukurnya, boleh nggak ya? Boleh nggak nih? Ternyata boleh, tapi dengan syarat kita punya uzur syar'i ini. Jika tidak memungkinkan mengerjakannya pada waktunya karena uzur syar'i. Jadi kita punya hajat, punya uzur yang syar'i, boleh nih kita tunda waktunya. Tapi Bu Guru, kalau kita tidak punya uzur syar'i, tidak punya kepentingan yang lain, boleh tidak? Ya, tidak boleh ya. Tidak boleh kalau tidak ada uzur syar'i. Masya Allah ya, kita sudah selesai pelajaran kali ini. Kita juga sudah membantu Aisyah untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari kali ini. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa mengamalkan sujud syukurnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.